Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu di pelajaran Nahwiyah atau Nahwu untuk tingkat MTS atau SMPIT. Nah, untuk materi Nahwu kali ini kita akan membahas tentang al-harfu atau harf. Nah, apa itu huruf atau harf? Huruf adalah kalimat yang tidak bisa dipahami maksudnya. Contoh misalkan kalimat min yang mengandung arti dari, atau kalimat wa yang mengandung arti dan. Nah, kedua contoh tersebut, dua huruf ini belum dipahami oleh kita maksudnya. Misalkan tadi min, dari. Ini maksudnya dari mana? Dari siapa? Itu kita belum paham. Begitu juga kalimat wa, yaitu dan. Dan apa dan mengapa, itu juga belum dipahami maksudnya. Kecuali kalau kalimat tersebut atau huruf tersebut sudah bersambung dengan kalimat lain. Contoh misalkan ini kalimat min. Jika disambungkan dengan kalimat yang lain, misalkan roja'a umaro minal masjidi, yang mengandung arti Umar telah pulang dari masjid. Nah, setelah disambungkan dengan kalimat yang lain baru terpahami oleh kita, baru bisa dipahami oleh kita, yaitu kalimat min tersebut. Atau contoh yang kedua, misalkan huruf wa dan. Jika disambungkan dengan kalimat yang lain, contohnya hadoro Umaru wa Ahmadu fil madrasati, yang mengandung arti Umar dan Ahmad ada di sekolah. Nah, ini baru bisa dipahami ini juga kalimat wa jika telah bersambung dengan kalimat yang lain. Nah, pembagian huruf. Untuk huruf atau harf itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut huruf ma'bani atau huruf hijaiyah. Yang kedua, ada yang disebut huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'bani atau huruf hijaiyah? Huruf ma'bani adalah huruf yang bisa membentuk satu kata. Contoh misalkan alif, atau ba, atau sa, ta, atau sa, atau ja, atau ha, atau kho, dan sebagainya. Nah, dari mulai alif sampai huruf ya yang terakhir, yang jumlahnya 29 huruf tersebut, maka itulah yang disebut huruf ma'bani atau huruf hijaiyah. Huruf tersebut bisa dibentuk menjadi satu kata, satu kalimat. Contoh misalkan kalimat jalasa, itu terdiri dari huruf jim, huruf lam, dan huruf sin. Ini mengandung arti, yaitu dia seorang laki-laki telah duduk. Contoh yang lain misalkan doroba. Nah, ini terdiri dari huruf dod, huruf ro, dan huruf b, huruf ba. Maka terbentuklah satu kata, satu kalimat yang mengandung arti dia seorang laki-laki telah memukul. Nah, ini adalah kalimat atau huruf hijaiyah. Yang kedua adalah huruf ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Huruf ma'ani adalah huruf-huruf yang telah mempunyai arti.
Contoh misalkan min. Itu mengandung arti yaitu dari. Yang kedua, summa. Itu mengandung arti bahwa artinya kemudian. Atau yang ketiga, wa. Itu juga sudah memiliki arti yaitu dan. Nah, ini adalah huruf ma'ani. Jadi huruf ma'ani ini huruf yang sudah memiliki arti tanpa disambung dengan kalimat yang lain. Nah, di antara huruf tersebut ada yang namanya huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf yang bisa membuat akhiran isim menjadi kasroh. Apa itu isim? Yaitu kata benda. Contoh misalkan kalimat Allahu. Kalau didahului dengan huruf jar berupa huruf min, maka harus dibaca minallahi. Yang tadinya Allahu, tetapi didahului dengan huruf min, maka menjadi minallahi. Tidak boleh dibaca minallahu atau minallaha. Contoh yang kedua, misalkan al-baitu. Ini juga sama. Kalau didahului oleh salah satu huruf jar, misalkan huruf fi, maka harus dibaca fil baiti. Tidak boleh dibaca fil baitu atau fil baita. Karena ada huruf fi di depan kalimat al baitu. Contoh yang ketiga, misalkan al maktabu. Kalau didahului oleh salah satu huruf jar, misalkan huruf a'la, mesti atau harus dibaca alal maktabi. Tidak boleh dibaca alal maktabu atau alal maktabi. Nah, ini contoh huruf-huruf jar atau huruf yang membuat akhiran isim menjadi kasroh. Yang tadinya rofa menjadi kasroh. Nah, huruf jar sendiri itu memiliki 9 jenis huruf. Yang pertama ada huruf min, yang artinya dari. Contoh misalkan minan nasi, dari manusia. Yang kedua misalkan kalimat ila. Ila ini mengandung arti ke. Contohnya ilal masjidi, ke masjid. Yang ketiga ada yang namanya an. Artinya sama, yaitu dari, seperti kalimat min. Contohnya misalkan ani nabiyyi, dari nabi. Yang keempat ada yang disebut huruf ala, yang mengandung arti di atas. Contoh misalkan alal maktabi, di atas meja. Yang kelima ada yang disebut kalimat ruba. Nah, kalimat ruba atau huruf ruba ini bisa mengandung dua arti. Bisa diartikan banyak, bisa diartikan sedikit. Contoh misalkan ruba rojulin karimin, banyak lelaki yang mulia, atau sedikit lelaki yang mulia. Nah, itu tergantung nanti kepada siakul kalamnya, jujutan kalimatnya. Yang selanjutnya ada yang disebut kalimat pi, yang mengandung arti di dalam. Contohnya misalkan pil baiti, di dalam rumah. Ada yang disebut juga huruf ba, yaitu mengarti dengan. Contohnya bil qalami, dengan pulpen. Atau yang selanjutnya ada yang disebut huruf kaf, yang mengandung arti seperti. Contohnya kal komari, seperti bulan. Terus ada juga yang terakhir adalah huruf lam,
yang mengandung arti kepunyaan. Contohnya misalkan lillahi, kepunyaan Allah. Nah, 9 jenis huruf ini adalah termasuk kepada huruf jar, huruf yang bisa mengasrohkan isim, bukan mengasrohkan fi'il atau mengasrohkan yang lainnya, tapi adalah mengasrohkan isim. Karena nanti ada huruf yang bisa menasabkan fi'il dan menjajemkan fi'il. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, yaitu tentang seputar harf, terutama tentang huruf jar. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.